Anak-anak sekalian, apa kabar kalian semua hari ini? Papa harap semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu. Apalagi kita sekarang ini di tengah situasi wabah COVID-19 ini, saya harapkan kalian selalu menjaga kesehatan. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, satu orang silakan memimpin kita dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Anak-anak sekalian, jadi kamu ini merupakan generasi penerus bangsa. Jadi kamu harus semangat belajar, dibangi dengan berdoa supaya kamu sebagai generasi penerus bangsa dapat mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi kita, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Baik adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang letak astronomis dan juga letak geografis dan pengaruhnya terhadap keadaan ekonomi Indonesia. Anak-anak sekalian, jadi sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya dulu. Kira-kira menurut anak-anak sekalian, apa itu letak astronomis? Silakan, mungkin ada yang tahu? Yang tahu nanti akan Pak kasih hadiah. Silakan. Oh, nampaknya tidak ada. Anak-anak sekalian, kita mulai dengan letak astronomis. Letak astronomis itu didefinisikan sebagai letak suatu negara atau letak suatu wilayah itu dilihat dari letak suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Oke, apa itu garis lintang dan garis bujur? Garis lintang adalah suatu garis kahyal yang membentang dari selatan ke utara ataupun dari utara ke selatan. Jadi garis kahyal itu garis yang tidak sebenarnya ada. Jadi tidak ada garis kahyal di muka, tidak ada garis di muka garis lintang itu. Jadi yang ada itu garis kahyal. Garis kahyal ini sengaja dibuat atau sengaja diabstraksikan supaya dapat menjelaskan batasan-batasan ataupun pembagian-pembagian iklim di dalam dunia ini. Jadi sebenarnya garis khatulistiwa ataupun garis bujur itu tidak ada. Jadi itu garis kahyal. Jadi kembali ke garis lintang itu sendiri, garis lintang adalah garis kahyal yang membentang dari utara ke selatan. Jadi yang membelah bumi itu dia horizontal. Sedangkan garis bujur itu sendiri, garis bujur adalah garis kahyal yang membentang dari barat sampai timur. Jadi anak-anak kalau pernah melihat peta semua atau pernah? Oke. Kalau kamu melihat peta, jadi di situ dia ada garis yang dari atas ke bawah yang vertikal begini, itu yang disebut dengan garis bujur. Baik anak-anak sekalian, kita balik ke letak Indonesia secara astronomis. Jadi di awal kita sudah sepakat tadi bahwa letak astronomis itu berdasarkan letak garis lintang dan bujur. Berarti ada derajat, ada menit dan juga ada detik. Jadi Indonesia itu terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur timur sampai 141 bujur barat. Kalau kita melihat dari letak astronomis ini, Indonesia itu memiliki dua iklim, merupakan iklim tropis yang terdiri dari dua musim. Ada musim kemarau, ada musim hujan. Musim kemarau kita kenal itu dimulai dari bulan April sampai akhir bulan September. Sedangkan musim hujan itu dimulai bulan Oktober
untuk beberapa daerah di Indonesia itu yang memiliki curah hujan yang tinggi, itu dia dimulai pada bulan Oktober sampai pertengahan, kalau tidak akhir bulan April. Jadi anak-anak sekalian, oleh karena Indonesia ini hanya memiliki dua iklim, Indonesia ini adalah iklim tropis dan memiliki dua musim. Jadi di Indonesia ini tidak ada yang namanya musim gugur dan musim semi layaknya seperti di negara-negara lain. Misalnya Bapak ambil contoh di Jepang. Di Jepang itu merupakan iklimnya itu subtropis. Jadi di sana itu dimungkinkan ada 4 musim. Ada musim kemarau, musim hujan, musim dingin, dan musim gugur. Indonesia juga sepanjang tahun itu disinari oleh matahari. Jadi setiap tahun, setiap harinya itu selalu disinari oleh matahari, dan itu merupakan konsekuensi yang terjadi akibat letak secara astronomis ini. Baik, anak-anak sekalian, negara-negara yang mempunyai iklim tropis umumnya itu memiliki kekayaan yang melimpah. Itu disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi, kemudian tanahnya menjadi subur. Jadi anak-anak sekalian, di Indonesia kita ini terkhususnya ada beberapa wilayah yang dikategorikan atau termasuk dalam dibagi ke sub dari iklim tropis itu sendiri. Jadi iklim tropis ini dia terbagi menjadi sub-sub lagi. Untuk beberapa daerah atau kawasan di Indonesia itu, terkhususnya di Indonesia Timur, itu masuk ke iklim tropis semi arid. Jadi iklim tropis semi arid ini dia dicirikan dengan curah hujan yang tinggi. Misalnya di timur itu musim hujan hanya dimulai bulan Desember. Sedangkan di daerah lain di Indonesia itu dimulai pada bulan Oktober. Jadi ada perbedaan, ada variasi keruangan yang terjadi di sini. Jadi untuk beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di timur ini, dia memiliki curah hujan yang berbeda dengan Indonesia pada umumnya. Misalnya di Jawa ataupun di Flores. Di Flores juga dia pada umumnya sama dengan di Jawa, curah hujan yang cukup tinggi. Jadi anak-anak sekalian, iklim tropis ini dicirikan sebagai curah hujan, dia ciri-cirinya itu curah hujan yang cukup tinggi. Jadi antara 150 mm per tahun sampai 200 mm per tahun. Baik anak-anak, di wilayah tropis ini juga khususnya di Indonesia mempunyai 3 pembagian waktu dengan selisih setiap waktu per zona itu adalah selisihnya 1 jam. Misalnya waktu Indonesia Barat, jadi misalkan di Sumatera atau di Jawa, di sebagian Kalimantan, ya di Jawa seluruhnya itu Kalimantan seluruhnya itu berbeda dengan kita di waktu Indonesia bagian tengah. Jadi misalkan di sana sekarang sudah jam 10. Oke, di sini kita sudah jam 10, berarti mereka di sana masih jam 9. Jadinya mereka intinya mereka lebih lambat 1 jam dari kita. Sedangkan untuk wilayah Indonesia timurnya itu yang mencakup Papua, mereka lebih 1 jam dari kita. Jadi ada pembagian 3 waktu, zonasi waktu dalam atau di wilayah di wilayah tropis. Ada misalnya kita di Indonesia, waktu Indonesia bagian barat mencakup Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Waktu Indonesia Tengah, Nusa Tenggara, Bali, dan uratnya masing-masing. Ada hutan hujan tropis dan dia punya pembagian klasifikasinya. Ya, kita lihat contohnya di Kalimantan. Anak-anak lihat di Kalimantan itu, atau mungkin pernah mendengarkan cerita dari orang lain, di Kalimantan itu hutannya yang sangat lebat, dan itu merupakan hutan hujan tropis. Jadi hutan yang lebat di Kalimantan, di Sumatera, dan di Jawa juga. Jadi itu merupakan dampak atau konsekuensi yang terjadi karena letak astronomis ini.
Jadi kenapa disebut sebagai paru-paru dunia? Karena kita tahu, kita sudah pelajari bahwa sumber oksigen yang kita hirup saat ini itu berasal dari tumbuhan. Dan tumbuhan itu ada di mana? Ya tentunya ada di Indonesia dan di tempat-tempat lain. Kemudian Indonesia memiliki tanah yang subur. Iya, memang kita tahu bahwa Indonesia memiliki tanah yang subur. Dan oleh karena tanah yang subur tadi, maka penduduk atau mayoritas penduduk sebagian besarnya itu dia berprofesi atau bermata pencarian sebagai petani. Jadi dia memanfaatkan tanah yang subur ini untuk dijadikan sebagai mata pencarian atau dijadikan sebagai lahan untuk dia memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Jadi kenapa Indonesia itu subur? Jadi selain karena memiliki curah hujan yang tinggi, kemudian juga itu tidak terlepas dari pengaruh letak Indonesia secara geologis. Jadi Indonesia ini merupakan tempat atau negara yang merupakan pertemuan dua lempeng, negara yang merupakan pertemuan dua lempeng antara Asia dan Australia. Jadi di Indonesia ini terjadi penyelundupan atau menunjamnya lempeng Australia ke bawah, lempeng Australia menunjam ke bawah lempeng Asia. Jadi itu penunjaman lempeng penunjaman lempeng atau pertemuan dua lempeng itu dinamakan sebagai zona subduksi. Oleh karena jadi penunjaman, artinya satu yang tertekan ke bawah dan satu yang naik, jadi di situ akan muncul gunung api. Jadi kita tahu bahwa gunung api pada saatnya kalau dia meletus itu yang memiliki material yang sangat subur dan sangat cocok untuk dilakukan budidaya pertanian. Jadi kenapa Indonesia subur? Karena seperti itu. Kemudian Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, sudah. Indonesia juga memiliki kekayaan bahan tambang. Ya. Misalnya di Papua ada Freeport, dan di beberapa negara ada tambang-tambang. Di timur sini ada mangan, dan itu tidak terlepas dari letak suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kemudian Indonesia merupakan daerah pariwisata. Ya, Indonesia merupakan daerah pariwisata di mana kenapa dan apa sih hubungan antara letak astronomis terhadap pariwisata? Ya, anak-anak sekalian. Jadi objek bisa. Ya, anak-anak sekalian. Baiklah, kita lanjut ke dampak positif yang berikut atau implikasi atau konsekuensi akibat letak geografis Indonesia terhadap ekonomi. Dan yang berikut ialah sumber devisa negara. Jadi kenapa sumber devisa negara? Karena kita kembali bahwa Indonesia merupakan negara yang subur, jadi sangat dimungkinkan untuk dibudidayakan pertanian. Pertanian itu kan yang termasuk di dalamnya ada peternakan, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Jadi oleh karena Indonesia itu tadi subur, maka sangat dimungkinkan dibudidayakan pertanian, peternakan. Kemudian hasilnya itu, hasil dari pertanian itu baik untuk digunakan keperluan dalam negeri ataupun diekspor ke luar negeri, dan dari situ akan diperoleh devisa untuk mendapat pendapatan negara. Dan itu juga salah satu keuntungan yang diakibatkan oleh letak Indonesia secara astronomis. Ya, baik anak-anak. Kemudian tugas untuk minggu depan. Tugas kamu minggu depan, silakan kamu cari definisi dari berbagai sumber tentang apa itu letak geografis, pengertian, dan apa saja akibat atau dampak positif ataupun dampak negatif yang diakibatkan oleh letak geografis Indonesia. Baik, tugas itu dikumpulkan minggu depan. Ya, anak-anak sekalian. Untuk materi, apakah ada yang belum dipahami? Silakan ditanyakan. Tugas mungkin belum jelas, silakan ditanyakan.
Oke, kalau tidak ada, kita sampai di sini saja pelajarannya hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Dan minggu depan yang pertama Pak Cep untuk tugas. Baik, karena kita sudah diawali dengan doa, dan kita juga harus ditutup dengan doa. Baik, satu orang silakan angkat doa. Baik, berdoa dimulai. Amin. Ya, baik anak-anak, sekian dan terima kasih. Selamat siang.